Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Dianmiko, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, dengan nomor induk mahasiswanya 1872 170008. Pada kesempatan kali ini saya coba akan menjelaskan sedikit saja tentang apa itu siklus akuntansi. Tapi sebelumnya, pada mata kuliah pengantar akuntansi yang diajarkan oleh dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono, SE, MAK. Langsung saja ke slide awalnya. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi di sini itu adalah pencatatan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu badan atau lembaga sejak awal periode hingga akhir periode, dari periode pertama sampai periode yang paling terakhir. Siklus akuntansi di sini itu saling terkait, jadi tidak bisa melompati tahapan. Jadi bila ada satu siklus yang belum terselesaikan, belum akan bisa masuk ke siklus selanjutnya. Pencatatan di sini itu diterima secara umum. Transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat ke dalam buku harian yang biasa disebut jurnal, dan selanjutnya diposting dalam buku besar sesuai dengan perkiraannya masing-masing. Serta pada akhir periode akuntansi di sini akan disusun neraca saldo yang bertujuan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, di sini ada bagian siklus akuntansi penjurnalan. Nah, pertama kita kumpulkan dulu itu bukti-bukti, data-data transaksi. Nah, data transaksi yang ada dikumpulkan, bukti-bukti transaksinya bagaimana, kita sudah mulai menjurnal apakah dia bagaimana di debit, kredit, kas. Nah, dari penjurnalan umum ini itu akan diposting ke dalam buku besar. Nah, pada siklus penjurnalan tadi itu biasanya semua transaksi itu dicatat, digolongkan ke dalam buku besar, terus sudah diiktisar pada neraca percobaan, dan yang terakhir ada laporan keuangan, masuk kepada laba rugi, perubahan modal, ada neraca, arus kas. Nah, jurnal umum atau general journal. Jurnal umum di sini itu adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan runtut. Pencatatan di sini itu berdasarkan bukti dengan menyebutkan rekening yang di debit ataupun di kredit. Nah, di sini ada kata kuncinya, ada aset, liability, owner equity, revenue, sama expense. Nah, di situ ada kata kuncinya. Nah, untuk memahami siklus penjurnalan lebih lanjut, terlebih dahulu pada bagian ini, pada siklus ini harus dipahami menyeluruh agar tidak tersandung dalam proses selanjutnya. Kita kasih contoh di sini, ada contoh jurnal umum. Pada tanggal 3 Desember, Nyonya Risa membeli perlengkapan secara tunai sebesar 350. Nah, berikut contoh penjurnalan umum. Perkiraan atau keterangannya di sini adalah perlengkapan pada kas. Nah, perlengkapan di sini di debit, kas di sini di kredit, karena dia beli secara tunai mengurangi kas. Kas kita pasti akan berkurang, perlengkapan kita bertambah. Berikutnya, posting buku besar. Buku besar atau general ledger. Di sini himpunan rekening yang saling berhubungan, menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. Memindah bukuan semua pos jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Nama akun yang biasa dipakai oleh ayat jurnal di sini ada pada akun buku besar. Ada aktiva. Aktiva di sini itu bisa tergolong aktiva lancar atau aktiva tetap. Yang tergolong dalam aktiva tetap biasanya dipakai lebih dari 1 tahun. Nah, di sini juga ada aktiva lancar. Aktiva lancar di sini biasanya berupa uang tunai yang menjadi uang atau cepat menjadi biaya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Nah, kalau aktiva tetap, harta yang dimiliki perusahaan melebihi dari 1 tahun. Nah, ada kewajiban atau liability. Kewajiban di sini atau hutang adalah perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar. Kewajiban ada hutang lancar, ada hutang berjangka. Hutang lancar di sini itu hutang yang pembayarannya kurang dari 1 tahun. Kalau hutang berjangka
utang yang dilunasi dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Biasanya apa? Contohnya misalnya pengajuan kredit untuk penambahan aset atau penambahan kendaraan operasional. Kan ada yang meminjam pinjaman dari bank. Biasanya itu tidak biasanya lebih dari 1 tahun, bisa 3 tahun atau 5 tahun. Nah, itu masuk ke dalam hutang jangka panjang. Modal atau owner equity, modal pemilik. Nah, modal adalah hak para pemilik perusahaan yang ditanamkan ke dalam perusahaan tersebut. Berikutnya ada pendapatan, revenue. Pendapatan di sini adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan selama 1 periode dari kegiatan usahanya. Beban atau expense. Beban di sini adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan selama 1 periode akuntansi. Berikutnya ada bagian of chart. Bagian perkiraan atau chart of account. Daftar perkiraan di dalam buku besar sering disebut bagian perkiraan. Urutan perkiraan dalam bagian perkiraan harus sesuai dengan urutan pos-pos dalam neraca perhitungan laba rugi. Nah, perkiraan tersebut diberi nomor untuk mempermudah pengkodean baik dalam buku besar maupun referensi pembukuan. Nah, biasanya diberi nomor pertama. Nomor pertama itu biasa kewajiban, nomor kedua biasanya modal, nomor ketiga pendapatan, nomor keempat beban, dan lainnya. Nah, di sini ada contoh bentuk dari buku besar. Ada 2 macam. Ada bentuk skontrol, ada bentuk stafel. Nah, di sini ada skontrol berbentuk T sederhana, ada yang berbentuk berlajur. Nah, sudah ada keterangannya. Dan berikutnya pada stafel. Stafel di sini juga ada 2, saldo tunggal atau berlajur rangkap. Nah, kalau saya sendiri biasanya pakai itu yang stafel bersaldo rangkap. Kenapa? Karena ketika kita sudah membuat akun kan ada saja nanti akun tambahan, dan di situ nanti kita bisa isi gitu, serba-serbi akun yang baru. Ya, ditambahkan bagaimana baiknya penambahan kolomnya. Nah, terakhir ada pemindahan atau posting. Di sini itu adalah proses memindahkan jumlah yang terdapat dalam jurnal ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Ya, terakhir lagi ini yang terakhir ada neraca saldo atau trial balance. Kumpulan dari saldo yang ada pada setiap perkiraan di buku besar. Jumlah dari kolom debit dan kredit haruslah sama, harus balance. Kalau tidak balance berarti ada yang keliru dalam penjurnalan. Ada yang salah, bukan ada yang kurang tepat, karena pilihannya cuma ada 2, benar atau salah. Salah atau benar, tidak ada tengah-tengah. Berarti ada yang keliru, ada yang salah. Nah, berarti harus di cross check ulang lagi pada siklus mana yang terdapat kekeliruan. Nah, ini tugas dari seorang akuntan yang menjurnal gitu. Nah, neraca saldo merupakan bagian dari rangkaian tahap dalam siklus akuntansi. Maka neraca saldo disusun setelah proses pembukuan buku besar dan memindahkan saldo tetap setiap akun ke dalam suatu daftar yang berisi 4 buah kolom yang biasa disebut neraca. Ya, sederhana saja pembahasan siklus akuntansi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.